Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sulfiana, NIM 170600064. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kecurigaan masyarakat terhadap kapitalisme. Kapitalisme menurut Kamus Oxford tahun 2018 yaitu suatu sistem ekonomi dan politik yang mempunyai perdagangan dan industri di suatu negara, namun industri ini dikelola oleh pihak swasta untuk memperoleh keuntungan, bukan oleh negara. Dari pengertiannya saja tampak jelas bahwasannya kapitalisme ini relatif mementingkan diri mereka sendiri. Hal inilah yang menyebabkan kekhawatiran sejumlah masyarakat banyak, terutama di Indonesia, tentang kehadiran kapitalisme yang dianggap tidak mementingkan masyarakat lemah. Seperti contohnya, masyarakat biasa yang hanya mempunyai modal yang sedikit, tentu akan sulit bagi mereka untuk menjadi seorang pengusaha dengan akumulasi modal yang tinggi. Adapun modal yang mereka terima dari pinjaman bank tentu jumlahnya hanya terbatas, berbanding terbalik dengan kaum kapitalisme yang pada dasarnya mereka sudah mempunyai akumulasi modal yang tinggi. Tentu akan sangat mudah bagi mereka memperluas usaha-usaha mereka. Dalam mengembangkan usahanya saja, kaum kapitalisme ini cenderung hanya melihat laba yang paling menguntungkan mereka, tanpa melihat apakah usaha mereka ini atau produk mereka ini akan mematikan usaha-usaha kecil atau tidak. Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah, karena pada dasarnya pemerintah ini wajib melindungi usaha-usaha kecil untuk keberlangsungan hidup mereka, agar usaha mereka tidak mati. Baiklah, selanjutnya materi yang akan saya sampaikan mengenai imperialisme. Imperialisme merupakan suatu sistem atau praktik atau advokasi untuk memperluas kekuasaan dan mendominasi suatu wilayah melalui akuisisi teritorial langsung dengan memperoleh kontrol politik dan ekonomi di wilayah lain. Kata imperialisme ini berasal dari bahasa Latin yaitu impremium yang artinya kekuatan tertinggi. Kata imperialisme sudah umum digunakan di Inggris pada tahun 1870-an, namun dalam konteks negatif karena Inggris merupakan negara yang paling sering menjajah. Para sejarawan dan para ahli pakar teori politik sudah sejak lama memperdebatkan korelasi antara imperialisme dan kapitalisme. Walter Rodney dalam bukunya yang berjudul How Europe Underdeveloped Africa mengemukakan bahwasannya imperialisme merupakan fase kapitalis di mana negara kapitalisme seperti negara Eropa Barat, Amerika, Jepang melakukan hegemoni politik, militer, ekonomi dan budaya di negara lain, sehingga imperialisme bertahun-tahun merangkul seluruh dunia. Yang satu pengeksploitasi dan satu lagi dieksploitasi, atau bisa disebut yang satu dikuasai dan satunya lagi menjadi tuan. Ini pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1945 ketika Indonesia dijajah oleh Belanda. Pada saat itu Belanda melakukan imperialisme terhadap Indonesia dengan cara memperoleh hegemoni politik dan ekonomi Indonesia serta menjadi kapitalisme dengan cara membangun industri seperti industri gula dan perkebunan dengan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dan para pekerja petani Indonesia. Selanjutnya, perbedaan antara imperialisme dan kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang kegiatannya dilakukan dengan cara melakukan eksploitasi exchange, voluntary exchange, bisa disebut pertukaran barang secara sukarela sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan imperialisme merupakan satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak lain sehingga pemilik barang tidak bertemu langsung dengan pembeli barang. Bahkan terkadang pemilik barang ini seringkali mendapat keuntungan yang lebih sedikit. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.